Halo, apa kabar kagamawan, kagamawati dan juga teman-teman secara umum. Ketemu lagi bersama saya Anang Batas di podcast Kagama Bicara. Nah, apa itu podcast Kagama Bicara? Ini adalah satu media kita bersilaturahmi, berkomunikasi, berinteraksi. Pada awalnya adalah sesama kagama, alumni Universitas Gadjah Mada, tetapi juga bisa berinteraksi dengan siapapun. Mau mahasiswa UGM, mau mahasiswa kampus lain, maupun juga masyarakat umum. Artinya ini menjadi satu media yang saatnya teman-teman kagama itu berbicara, menyampaikan beberapa hal yang terutama perjalanan hidupnya dan perjalanan penghidupannya, mulai aktivitas sejak menuju kuliah, sampai di kuliah, sampai aktivitas sekarang. Artinya kita mencoba memprofile untuk database, untuk katalog. Ini loh berbagai macam alumni Gadjah Mada itu menjadi apa, dan semoga ini menginspirasi yang lain ketika menyikapi hidup dalam kondisi apapun. Baik, itu intinya prolog saya. Dan sekarang yang berada di samping saya, di depan saya ini seorang sosok yang luar biasa. Saya agak bingung karena beliau ini sebenarnya adik kelas saya, tetapi juga sekaligus secara positioning ini senior saya. Kalau kuliah mungkin saya manggil Mas saja enggak, wong usianya di bawah saya. Tapi sekarang saya harus memanggil beliau ini berbeda dengan posisi beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas, apa kabar? Alhamdulillah pangestunipun. Saya manggilnya Gus Mus atau Gus Tafid? Tafid aja. Tapi bukan dari Muntilan ya? Oh bukan, saya asli Sleman. Kalau Muntilan itu Tafid, tapi Tafid Ketan. Oh, Tafid Ketan itu. Ya. Karena tadi waktu saya ngobrol dengan Gus Tafid, saya minta kita selfie, lalu saya kirimkan. Ternyata kan beliau dari filsafat. Saya kirimkan ke dekannya Mbak Titi sama Mbak Iva. Responnya langsung, "Beh, gaulmu karo Ustad." Gaulmu karo Ustad apa Ustadnya sing gaul? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dulu filsafat angkatan berapa? Saya tahun 95. 95. Kan filsafat dulu dikenal kalau kuliahnya lama. Iya. Jangan saya termasuk yang cukup lama. Dengan alasan mendalami ilmu filsafat. Iya. Dulu kenapa sih tertarik ke filsafat? Saya sejak SMA tertarik dengan filsafat. Mungkin saya masih ingat ya, ketika kelas 3 SMA. Ya. Saya saat itu ambil A1 itu fisika. Fisika. Iya. Nah, kebetulan ketemu dengan seorang mahasiswa dari UIN, kan? Dia seorang pemimpin redaksi Persma, dan dia ke pondok itu membawa buku banyak. Nah, saya kemudian membaca buku-buku yang dia baca. Nah, itu terjadi pembalikan atau ada arus balik kan, dari yang suka fisika ke ilmu sosial. Nah, bahkan saat itu saya masih ingat diantar ke Gramedia, masih kelas 3. Beli buku Global Paradox, John Naisbitt dan Patricia. SMA kelas 3 wis abot men. Terus itu yang memporak-porandakan pola berpikir, bahkan ini untuk setback saja bahwa saya dulu namanya PMDK ya. Ya, nah sama penulisan bibit unggul daerah itu saya dapat 1, cuman nggak boleh pindah jurusan. Nah karena itu harus linear. Nah saya tinggal itu, nggak diambil. Saya ikut UMPTN. Alhamdulillah diterima di filsafat. Itu pilihan pertama saya. Dulu PMDK di apa? Di undangannya itu? Undangannya di di ini yang di IPA. Karena A1 ya? Iya, A1. Jadi ada kaitannya ke situ ya? Iya, enggak boleh melompat ke IPS. Karena kelas 3 sudah diporak-porandakan. Iya. Sorry ya, saya enggak terima. Iya. Apa sih yang membuat akhirnya benar-benar kekeh masuknya ke filsafat? Di filsafat itu saya terutama yang saya rasakan sekarang mendapatkan apa yang saya sebut sebagai metodologi berpikir kritis.
kan. Tapi bukan critical thinking ala soft skill abad 21. Ini beda terjemahan. Itu produk kapitalis itu. Ini yang masih original. Iya, ini mendalami sampai ke paradigmatiknya. Jadi kan sebuah pemikiran itu kan selalu berangkat dari sebuah atau sekian asumsi dasar. Nah, filsafat itu menyelinap masuk ke asumsi dasarnya. Nah, kalau asumsi dasarnya itu lemah atau bisa dipatahkan, maka bangunan pemikiran sekuat apapun akan runtuh. Akan runtuh, nggak kuat sama sekali ya. Iya, betul. Nah, orang biasanya hanya mengkritisi di level struktur narasinya, tidak melihat ke aspek katakanlah basis ontologis, epistemologis dan aksiologis di balik sebuah pemikiran. Nah, kalau masuk ke sana itu kita bisa melihat ini mendalam atau tidak, konsisten dengan atau tidak dalam terhadap asumsi-asumsi dasar. Karena pondasinya sudah dapat dulu ya. Betul. Iya. Tapi Nyun Sewu, apakah ketika cita-cita SMA yang terporak-porandakan kelas 3 akhirnya berubah itu, ketika masuk ke filsafat benar-benar nemu sesuai harapan? Ya, saya menemukan yang saya cari itu. Sejak semester 1? Bahkan sejak ospek. Wah. Lagi katanya dosennya malah terpatahkan ya. Saya masih ingat kok, kan yang ospek saya itu siapa saja, kan termasuk yang jadi dosen filsafat itu ada kan. Dulu ini yang dulu ospek saya ini. Ada Mbak Widya Stanti itu dosen filsafat komunikasi. Nah, itu yang ospek saya itu dulu. Luar biasa loh. Sampai karena gini, mungkin dalam tanda petik karena saya sastra kan. Dulu kan sempat sastra dan filsafat itu dalam tanda petik terabaikan. Iya kan? Sebagai katakanlah ya secara kampus ini kumuh juga kan dulu. Tapi saya melihat perkembangan terakhir ini justru apalagi di era AI ini, filsafat itu kepakai banget. Iya. Maksudnya banyak dibutuhkan orang, entah itu untuk menjaga secara etika berteknologi dan lain sebagainya lah. Betul. Saya nggak tahu korelasinya apa itu ya, tapi nanti mungkin versinya Gus Tahid nanti akan disampaikan lah. Bahkan bukan hanya saya dapat informasi ahli IT UGM itu dari filsafat loh. Betul. Microsoft itu kan filsafat. Iya, Mas Ajar itu direktur Microsoft itu ya. Saya mungkin 3 atau 4 hari yang lalu ketemu Mas Ajar, salah satu direktur di Microsoft. Itu adik kelas saya di filsafat dan adik kelas saya juga bukan adik kelas tapi adik angkatan di Balairung. Berarti lumayan membanggakan ya. Luar biasa. Yang dulu dalam tanda petik iki fakultas opo. Fakultas berarti opo iso. Kalau dulu kan terkenalnya filsafat itu kalau enggak ya demo. Iya kan? Iya. Sarangnya demo. Siapa nggak kenal Mas Nesar, Mbak Titi, Pu.ea, siapa Yayan Sofyan. Luar biasa. Iya, tapi memang filsafat, sastra dan juga mungkin visipol itu kan dibalik semua yang jenengan katakan tadi itu kan yang katakanlah cukup dalam gerakan mahasiswa. Jadi yang paling aktif kan waktu itu ya. Yang sering menginisiasi gerakan sosial. Jadi bisa membuat kontrol aktivitas di dunia pendidikan ya malahan bahkan dunia politik karena apalagi sekarang banyak perubahan politik, perubahan sosial, efek dari trigger dari filsafat, sastra, visipol dan sebagainya. Betul. Bahkan kalau mau ini teman-teman cukup berbangga ya, terutama teman-teman alumni filsafat. Dulu kan siapa yang menyangka lulusan filsafat itu jadi orang-orang penting ya. Siapa yang menyangka? Kalau kita bicara dulu ya, bukan berarti mengecilkan, tapi sekarang ada Wamen, ada Dirut BUMN, Mas Rifan Dirut BUMN, terus ada ya tadi itu Direktur Microsoft, ada Gus Tahid, Mas Dharma, itu keren banget loh. Nah, saya melihat ini perkembangan yang luar biasa sehingga ilmu sosial dalam tanda petik jurusan-jurusan sosial sekarang lebih dianggap lagi. Saya belum lama juga melihat siapa ya dosen saya kok memposting antropologi UGM itu masuk ke dalam kalau nggak salah 50 besar atau berapa jurusan antropologi sedunia. Artinya kan ternyata mulailah ini muncul power-power dari internal.
Nah, yang saya tanyakan lagi ke ke Gus Tahid itu seberapa sih kaitannya filsafat dengan dunia yang Gus Tahid sekarang lakukan? Saya sekarang banyak di dunia pesantren, kan? Itu membantu saya dalam mengembangkan wacana keislaman yang transformatif, betul, yang liberatif, bukan yang liberal. Apalagi yang biologis. Aku deg-degan ya, aku harus degdegan nih. Enggak, tapi sangat nyambung ya, artinya menjadi pesantren yang tidak dalam tanda petik hanya di jalur rel yang satu rel itu ya. Betul. Demokratis gitu ya. Juga mengembangkan falsafah pendidikan yang kira-kira ikhtiarnya ini kan ingin mengintegrasikan atau mencari integrasi yang ideal antara pendidikan formal di kampus dengan pendidikan di pesantren. Nah, ini selama ini seperti dua rel yang berjalan seolah seiring tapi sendiri-sendiri. Ya, kayak rel kereta ya. Dia berdampingan tapi nggak bisa nyambung. Ya, gitu kan. Nah ini mestinya perlu dalam konteks di pesantren perlu ada integrasi. Dan Gus Tahid mencoba mensinergikan itu, nemu ya akhirnya. Iya, akhirnya mulai menemukan semacam bentuk awalnya. Iya, benang merahnya mulai bisa ke orang. Misalnya di pesantren itu ada banyak mahasiswa yang dari banyak jurusan, kan? Sehingga banyak mahasiswa juga di sana. Ya, pesantren saya basisnya mahasiswa. Ada 120-an mahasiswa, bahkan lintas universitas. Nah, ini menjadi satu pertemuan epistemologis yang menarik. Kan? Jadi ada transdisciplinary kan yang terbangun karena masing-masing punya disiplin yang beda. Misalnya dari UGM itu ada yang dari Visipol, ada yang dari filsafat juga, ada yang dari aktuaria, kan? Yang kemudian ada yang dari IT, kan? Ada yang dari fisika, dan mereka bisa itu. Bisa. Sehingga perjumpaan fisik itu karena setiap hari ketemu menjadi perjumpaan epistemologis. Disitulah kemudian membangun perspektif yang lebih kaya. Jadi pesantren yang enggak cuman modern jenengan itu. Postmodern. Oke. Kita mungkin sedikit kilas balik ke dunianya Gus Tahid. Dulu itu pesantren itu memang dari kecil itu punya meneruskan orang tua atau saya pesantren sejak kecil kan, tapi orang tua enggak katakanlah bukan kiai ya, jadi dai kampung gitu, nggak punya pesantren. Nah, tapi lingkungan Saraya itu ada puluhan pesantren di satu kampung. Di Melangi itu kan, tempat Pangeran Diponegoro nyantri juga. Betul. Jadi di Melangi itu kiai pejuang juga kiai. Komplit ya, dipotongkan. Oke. Gitu. Terus kalau tadi saya pikir bayangannya dulu orang tua memang punya pesantren, lalu Gus Tahid yang karena estafetnya kan biasanya begitu. Iya, betul. Banyak teman-teman yang istilahnya menjadi kiai, menjadi ustadz yang karena meneruskan jejak orang tua. Nah, kalau Gus Tahid berarti sebenarnya memulai sendiri. Tapi begini, jadi ada inspirasi. Jadi ayah saya itu sekarang ketua takmir Masjid Patok Negoro Melangi. Nah, mungkin entah kapan diwawancari antropolog dari Amerika, Prof. Hefner itu. Ketika saya baca di situ itu ada ungkapan cita-citanya mendirikan pesantren. Tapi Bapak nah, belum tersampaikan. Tapi sekarang masih hidup. Nah itu ini harus saya wujudkan ini kira-kira begitu. Nah, salah satu tanda bakti kepada orang tua secara langsung atau tidak seperti itu ya. Amin. Semoga kabul. Amin. Dan itu muncul ide seperti itu sejak umur berapa? Munculnya itu begini. Jadi ketika erupsi Merapi 2000 berapa? 10 yang berapa? Iya, 2010 kan.
itu begini, saya punya adik sepupu di Jambi, kan. Nah Jambi itu kan banyak juga yang trans, kan. Nah suatu malam itu ada pertemuan wali murid di sana. Nah kebetulan ada yang dari Magelang. Nah dari bincang-bincang itu kemudian kira-kira yuk kita berikan kepedulian tuh banyak korban Merapi yang nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah. Nah terus kira-kira ada 10 orang sepakat setiap bulan saat itu ngasih 250.000 kan untuk beasiswa itu biasanya. Nah saya dikontak lah di sepupu saya itu untuk mengumpulkan korban Merapi yang mau disekolahkan di pondok pesantren. Jadi mondok sambil sekolah gitu. Nah sekarang kan banyak pesantren punya sekolah, bukan yang favorit. Nah ada kontak saya kontak aktivis peduli gempa saat itu, peduli Merapi, erupsi Merapi. Nah terkumpul sekitar 12 orang. Nah tapi saya lupa ngasih tahu kalau mau dibawa ke Jambi. Jadi gitu. Itu pesantrennya beasiswanya itu untuk di sana. Ya, sana asumsi sana juga mau dibawa ke sana. Mau masuk SMP bawa ke sana. Mau yang SMP sampai SMA, yang SMA sampai lulus. Ketika kumpul, ini udah kumpul nih, kemudian saya komunikasikan. Dia sudah kapan berangkat? Loh, ketika saya komunikasikan terkejut. Loh, kok dibawa ke Jambi? Berarti kan enggak tahu juga. Enggak tahu. Akhirnya nggak jadi. Nah terus ada usulan dari koordinator Simpul tadi, kalau dikelola sendiri gimana lah, langsung terinspirasi itu. Ya sudah kan, kemudian saya dalam waktu yang singkat membuat musola di atas dapur saat itu. Kemudian kamar musolanya sangit. Rumah saya masih ada ruang untuk kamar, dan saya buat kamar. Kemudian mereka saya masukkan ke Manggodian saat itu sama SMP Ma'arif, kan yang paling dekat karena nggak pakai motor, nggak pakai sepeda. Ma'arif masuk itu itu ya. Terus sambil mondok di tempat saya. Nah itu sekitar 2011 atau 12 saya lupa. Itu awal mulanya. Iya, berdirinya pesantren. Nah sekarang ada 4 komplek. Sekarang berapa santri? 120-an tadi. Di Melangi 1, di Gandok sini 1, Utara Kanisi situ, kemudian di sekitar rumahnya Prof Jagal atau Prof Panut, itu 1, itu Putri, kemudian di sekitar UIN 1. Saya ngampat guyu sebenarnya. Tenang Gus, ini komedi buat saya, komedi real. Dunia saya plesetan, ini plesetan urip tenan. Karena kan iki miskomunikasi tapi menarik. Aku mbayangke arep ngonekke iki rada kendir ora tegel. Maksudku kualat aku. Tapi hanya karena miskomunikasi. Tapi hikmahnya luar biasa. Dan benar-benar sebelumnya enggak ada. Wacana untuk aku pengen gitu. Belum. Itu akhirnya mereka setiap bulan ngasih ke saya untuk pembiayaan anak itu. Sampai sekarang? Sudah enggak. Karena mereka yang itu sekarang udah selesai, banyak yang sudah lulus sampai bahkan perguruan tinggi. Itu. Dan menariknya mereka juga sempat ada 3 orang sebenarnya lolos di International Youth Leadership Program dari saya lupa salah satu universitas di Amerika. Cuman yang satu itu kelebihan umur 2 atau 3 bulan gitu. Jadi enggak. Jadi enggak kemudian hanya 2 orang yang ke Amerika selama 2 bulan. Mereka terlibat dalam program Interfaith gitu. Gus diunjuk dulu Gus. Siap. Saya tak nelesi ini karena ngampet mau kayak. Oke, luar biasa perjalanan yang unik sebenarnya, lucu meskipun basicnya Gus Said itu memang di lingkungan pesantren ya, artinya sudah terpengaruh dunia itu, tapi kan tidak ada wacana untuk membuat Nyun Sewu dalam kondisi waktu itu
karena mungkin ekonomi juga memang belum bisa untuk membuat sendiri ya. Belum. Ya kan? Ya bahkan itu mendadak semuanya. Di atas dapur itu saya jadikan musola multipurpose gitu kan, musola, tempat belajar. Kuwi nek dudu Bang filsafat ra mungkin lho. Ya. Terus akhirnya mulai stabil itu tahun berapa? Ya stabil mulai pandemi itu sebenarnya sudah cukup stabil. Artinya kan Gus Tahid mulai mantep bahwa yang tadinya tidak dalam tanda petik berinisiatif tapi kejeglong, tapi alhamdulillah kejeglong positif. Akhirnya iki memang donyoku. Itu tahun berapa kira-kira? Ya pandemi itu. Ya, pra pandemi itu ini kebetulan leluhur kami itu kan Mbah Kiai Nuriman. Mbah Kiai Nuriman itu kakak dari HB1 Ngarso Dalam. Dan beliau memilih untuk bergerak di ranah pendidikan dan kebudayaan. Nah, saya nyun sewu ini kalau agak lancang. Sebenarnya untuk akhirnya Gus Tahid bertahan di pesantren yang sudah istilahnya semua dikomandani sendiri, semua sendiri, pikirkan sendiri ibaratnya. Untuk menjalankan roda pesantren itu sebenarnya gimana sih Gus? Kan butuh istilahnya biaya operasional, butuh apapun lah gitu. Iya. Yang pertama kata orang sekarang harus ada passion dulu. Ya, itu pertama itu udah dapat passion dari kecil, pertambahan passion kejeglong tadi. Yang kedua yaitu memang menemukan makna hidup di dunia pesantren ya. Kalau di level operasional ya sama mungkin dengan institusi pendidikan yang lainnya. Ada kurikulum, ada ujian berkala gitu, kemudian ada penerimaan, ada program-program, tentu juga ada pembiayaan. Mungkin pembiayaan ini yang katakanlah cukup murah di pesantren sampai saat ini. Iya, berarti subsidi pendukungnya kan harus ada dari pihak lain, Gus. Selama ini masih mandiri. Oh iya? Iya, jadi kalaupun toh ada bantuan ya mungkin ya insidental istilahnya begitu. Jadi maaf saya potong. Sampai sekarang mandiri itu artinya benar-benar dalam tanda petik mengandalkan dari yang istilahnya biaya yang dalam tanda petik mungkin kan relatif lebih kecil ya. Padahal kan operasional lumayan besar, Gus. Enggak juga. Karena jadi pesantren dibangun juga voluntarismenya tinggi sekali. Dalam ustadz itu hampir tidak digaji. Kan? Karena sebulan misalnya satu ustadz itu hanya ya kita kasih 500 atau 750 begitu. Tapi memang itu bagian dari pengabdian. Jadi bagian dari pengorbanan. Saya paham, saya tahu dengan dunia itu pengabdian, tapi kan nyun sewu kadang-kadang kita ada sisi lain yang realistis ya. Nah, makanya kenapa saya bicara ke situ, makanya saya matur tadi ke nyun sewu lancang itu, saya mau bertanya dulu nih. Mungkin enggak ketika teman-teman yang lain, kita bicara ke agama aja deh. Oh, aku pengen ikut terlibat di Gus Tahid. Sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Ini eranya kolaborasi, eranya kerjasama. Iya, betul, kan? betul. Jadi mandiri dalam tanda petik tadi itu bukan berarti anti kolaborasi. Salah, bukan. Iya, betul, betul. Makanya kan butuh kolaborasi. Iya, tapi kan kadang-kadang nyun sewu, ada beberapa orang yang memandang ketika ada hal yang sensitif ini. Nah, saya mencoba menyampaikan supaya jangan sampai kita hanya terpenjara oleh pemikiran kita sendiri bahwa ini tabu disampaikan. Nah, menurut saya ya ngapain kalau nggak bisa. Kalau memang bisa dilakukan ya saya fungsinya podcast Agama Bicara itu ya salah satu menjahit-jahit itu gitu. Supaya mungkin nyun sewu tidak, yang lain mungkin nggak tahu bahwa Gus Tahid ini filsafat agama yang punya pesantren.
Nah, ada lagi mungkin pihak lain yang sebenarnya saya itu pengen terlibat di dunia itu, tapi saya nggak punya linknya. Saya pengen support, pengen apa gitu kan. Nah, ini kan forum yang bisa menjahit itu, merangkai itu ya. Aman ya? Yang aman. Salah satu yang sedang kita rencanakan itu mengembangkan open pesantren. Gimana itu open pesantren? Jadi open pesantren itu kita ingin mengembangkan LMS yang cukup memadai sehingga mereka yang gak sempat di pesantren itu bisa menikmati katakanlah pembelajaran di pesantren lewat tadi open pesantren tadi, semacam online pesantren begitu. Tapi belum terjadi ya? Belum, tapi sudah ada dalam proses Renstra kami. Ya, bagus itu. Artinya ketika ya seperti media inilah ya, ini bisa menjadi media untuk bagaimana open pesantren. Betul. Itu tadi forum-forum. Apalagi sekarang kan kita diajar karena pandemi kan dipaksa untuk digital kan ya. Nah, itu mungkin aman. Jadi teman-teman monggo yang teman-teman mau saling bekerja sama sinergi dengan pesantren. Nama pesantrennya apa, Gus? Aswaja Nusantara. Aswaja Nusantara. Aswaja itu bukan asal wajar-wajar saja. Jadi namanya juga dalam tanda petik nggak terlalu, karena ada kadang-kadang kan pesantren yang Islam banget gitu. Ini kan ada Nusantaranya. Bukan juga azwaja loh. Kalau azwaja itu banyak istri. Tapi Gustaf kalau ini enggak, saya satu. Istri saya juga alumni UGM. Apa jurusan apa? CRCS. S2 UGM. Kemudian juga lewat CRCS itu ke Florida International University, kemudian PhD di Belanda. Ya. Orang mana, Gus? Orang Madiun. Sama dengan Muso. Yo aku sudah digabung ke kuwi. Baru terus sama dengan tempat lainnya PSHT. Nah, ini kayaknya besok perlu kita undang nih. Tapi dari sisinya yang berbeda. Bagaimana perasaannya menjadi seorang istri Gustaf itu. Ini partner saya dalam berjuang ini. Ini yang keren. Berarti proses yang ketika kejeglong miskomunikasi itu sudah menikah? Belum ya. Berarti beliau itu yang kejeglong akhirnya terseret dimasukkan ke dalam muara kejeglongan itu. Kegiatan di pesantren sekarang apa yang selain selama ini mungkin gini, ada pembedaan dengan pesantren yang lain? Jadi karena pesantren kami memang mayoritas ya, atau hampir semuanya mahasiswa dan pelajar, kami sesuaikan dengan ritme pembelajaran di kampus. Jadi jam 6 sampai maghrib itu nggak ada kegiatan. Cuman kalau ada kegiatan organisasi atau akademik kami izinkan untuk izin. Nah, selain pembelajaran konvensional, kami punya reading club. Reading club ini setiap 2 minggu sekali kan ada 4 buku yang dikupas, direview oleh mereka. Dan itu cara saya juga untuk mengikuti perkembangan. Nggak usah baca kan saya, mendengarkan diskusi itu. Nah, jadi strategi. Ada buku-buku baru yang direview, ada buku-buku disipliner kan. Ada, jadi di situ juga kalau misalnya ada anak dari biologi, kita tanya tentang buku paling kunci apa di biologi, kan yang paling digunakan kitab susinya itu apa. Nah, silahkan dibedah dan direview di depan para santri, termasuk di depan Gus Tahid. Saya kadang ikut kadang tidak. Tak pikir diawali dengan di depan Gus Tahid itu sebenarnya kan bagaimana cara menekan untuk mendapatkan ilmu tanpa membaca, dia yang akan menyampaikan. Jadi, dengan seperti itu, yang disipliner bisa tahu juga. Biologi itu seperti ini toh. Subjeknya seperti ini. Jadi memperkaya wawasan yang lain ya. Ya, gitu. Kami juga sering karena banyak buku yang memungkinkan dibaca ya kan, dibedah ya, karena
selama sebulan tuh antara 4 sampai 8 buku kita bedah. Setiap berapa? 2 minggu? Satu bulan. Satu bulan itu 4 sampai 8 buku. Iya. Berarti maksudnya gini, kita bicara lebih lebar lagi, misalnya kita bicara universitas, lintas fakultas, lintas disiplin ilmu itu kalau dia tidak berkolaborasi kan nggak akan bermanfaat ke masyarakat kan gitu. Sama dengan ini kan memaksa untuk mengenal ilmu lain dengan media yang tidak terpaksa kan gitu. Iya, dan itu sangat membantu ternyata. Jadi ada UGM juga, ada dari UIN, ada dari mana UII, kan ada dari mana ini UTY, dan ada dari UNJ. Nah, itu akhirnya mereka juga mengalami proses langsung pengalaman keragaman tadi dari berbagai daerah. Secara juga. Etnis beda-beda banyak mulai dari Melayu, dari Riau ada, Palembang ada, dan Jawa Barat ada, dan Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Komplit ya? Komplit. Ya, maaf, Papua pernah ada. Papua ada juga. Pernah. Ya, artinya ini sekarang penting. udah selesai, udah pulang. Penting kan satu lintas ilmu, yang kedua ketika lintas etnis kan dia beradaptasi, berkolaborasi. Tapi memang masih satu agama. Karena pesantren. Loh, saya baru mau nanyakan, ada nggak yang agama lain? Saya hampir menanyakan. Untungnya ternyata Gus Hafid memang ngerti sadurunge Winarto. Winarto. Cuman pesantren kami juga dulu pra pandemi ya sering menjadi tempat untuk live in dari bahkan luar negeri. Oh gitu. Kan, untuk belajar atau untuk mengetahui Islam langsung dari pesantren. Iya, dan itu dari manapun, artinya dari Amerika, agama yang berbeda pun nggak masalah ya. Multi agama kan, dari Asia, dari Amerika. Kalau misalnya teman-teman dari mana ini Kentungan itu juga sering menitipkan mahasiswanya 2 hari atau 3 hari. Sekarang udah nggak ada? Masih ada. Ini tapi saya lupa kapan dari ini. Kemarin kita dikontak dari mana ini, susteran dekat UGM ini, dengan Sagan ini. Oh mana? Panti Rapih ini yang sana Santikara? Santikara ya, juga mau ke keren itu, artinya kan ini Indonesia banget gitu loh, yang ketika kita konsepnya belajar kan nggak perlu memperlihatkan dari sisi sudut pandang yang kebedaan agamanya, tapi belajar itu kan bisa dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja kan. Dan Gus Hafid sudah mengakomodir itu ya. Luar biasa ini. Nah Gus, karena waktunya terbatas, saya nyun sewu, harapan Gus Hafid atau mungkin yang pertama masukan untuk kampus dan kagama. Nah, nanti harapan untuk pesantrennya. Kampus UGM ini sudah lama ingin meneguhkan diri sebagai world class university, kan? Itu harus dimaknai secara substansial. Jadi world class university itu harus dimaknai universitas yang bukan hanya punya ranking banyak atau ranking yang ini, ranking itu bukan karena hanya sekedar akreditasi, bukan sekedar sertifikasi, tapi kemampuannya berkontribusi dalam menyelesaikan masalah dunia, masalah global. Nah, persoalannya hampir semua masalah global itu ada di Indonesia. Jadi mau ada. Artinya begini kan, kalau mau diringkas kan, UGM harus mampu berkontribusi untuk menyelesaikan masalah di Indonesia, masalah di Jogja. Itu akan jadi dengan sendirinya menjadi world class research university. Karena Jogja itu bagian dari dunia, sehingga mungkin ini urung jadi statistik boleh lah kan, kita bangga, nggak apa-apa. UGM ini menempati peringkat kesekian. Tapi bagi saya kan lebih bermakna kalau yang terdekat adalah dia yang terpenting. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah di Indonesia ini kan
indeks demokrasi kita juga menurun. Ya. Korupsi juga semakin meningkat. Ya. Kemudian indeks Gini juga perkembangannya begitu saja, kemiskinan juga seperti itu. Ya, itu ini peran institusi kita ya. Jadi saya kira pengembangan UGM harus berbasis seperti itu. Kan? Bukan hanya katakanlah berbasis kepentingan industrial lah, kira-kira begitu. Nah, jadi itu biar lebih bermakna. Gitu. Industrial tidak terhindarkan, tapi jangan sampai lupa. Masih tetap universitas kerakyatan, kan? Universitas nasional, universitas desa, semoga universitas kebudayaan. Ini harus disubstansialisasi. Karena dia lebih tinggi sebenarnya dari yang lain gitu ya. Betul. Oke, itu ke UGM. Jadi mungkin saya garis bawahi sebenarnya kan yang disampaikan Gus Tahid kan sebenarnya masih ada yang belum terselesaikan PR besar kita. Betul. Nah, sekarang Kagama. Saya kira Kagama harus punya harus meneruskan visi dan misi UGM dalam ranah yang lain. Misalnya? Ya, misalnya jadi Kagama punya mungkin bisa mengkonsolidasikan beberapa istilah kerennya itu strategic aktor. aktor strategis dirajut kan, baik di entitas politik, ekonomi maupun masyarakat sipil untuk lebih berkolaborasi. Betul. Karena kita punya potensi-potensi besar itu kan. Iya. Jadi saya mohon maaf nggak begitu seneng. Tapi kurang kalau hanya sekedar misalnya itu alumni UGM, itu alumni UGM. Nah, tapi kalau itu bisa dirajut, Kagama kan luar biasa. Betul. Jadi bukan kamu siapa, tapi kamu ngapain kan gitu kan. Kamu bersama maksudnya. Oke. Terima kasih Gus Tahid. Saya sangat appreciate karena saya baru ketemu Gus Tahid kan ini kan. Dan saya enggak jujur, saya enggak memprofil Gus Tahid sebelumnya. Saya sengaja pengen surprise, saya pengen tahu ya. Sehingga refleks saya spontan, saya apa adanya. Hanya ketika tahu tadi di filsafat saya share ke Mbak Titi sama Mbak Iva aja, tapi saya enggak biasanya saya mencoba siapa tahu Gus Tahid ya. Kalau tidak ada info. Ini enggak sama sekali, sehingga saya cukup terkejut dan saya juga mencoba realistis, saya polos saja, saya menanyakan yang tadi nyun sewu ya, Gus ya. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang dalam tanda petik kok melayuni rene toh. Aman ya Pak? Gus, aman apa-apa. Oke, teman-teman Kagamawan Kagamawati atau siapapun tadi sudah saya sampaikan ke Gus Tahid ya, misalnya mau bersinergi dengan Gus Tahid, monggo dipersilakan. Menghubunginya kemana Gus? Ke pesantren bisa, nomor HP yang ada di website kami juga bisa. Iya, websitenya aswajanusantara.com. Ya, oke. Monggo teman-teman. Di Melangi bisa atau lewat kontak HP bisa. Nah, monggo. Tapi kalau misalnya pun mau interaksi di tayangan ini, monggo komen aja, nanti bisa akan sampaikan ke Gus Tahid komennya apa, lalu masukan atau mungkin juga pengen lebih intens dengan Gus Tahid, atau mungkin request lagi Gus Tahid untuk menjadi narasumber untuk lebih fokus ke mana, ayo gitu. Siap, insyaallah. Ya. Baik, karena waktunya terbatas, matur nuwun Gus Tahid sudah sami-sami. Matur nuwun juga telah diberi kesempatan untuk podcast di sini. Iya, ngobrolnya pokoknya ngalor ngidul. Manfaat itu bukan kita yang mencari, tapi monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Nggih, matur nuwun. Terima kasih teman-teman, itu tadi obrolan singkat saya karena waktunya terbatas dengan Gus Tahid, seorang alumni dari Fakultas Filsafat angkatan 95 yang ternyata sepak terjangnya itu penuh kejutan, tapi mencoba meyakini dengan pilihan beliau. Filsafat itu hal yang penting, versi beliau, dan itu diugemi sampai sekarang sampai menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu lagi bersama podcast Kagama Bicara dengan saya Anang Batas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.